Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilazi rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi fakafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? SMP HSG Gemilang sudah pada di rumah ya? Oke, jadi memang di pekan ini yang belum match jadwalnya sama Ustazah itu matematika Ikhwan. Tapi yang akhwat juga boleh ya untuk mereview kembali, silahkan menyaksikan. Insya Allah tidak akan lama. Ustazah akan menjelaskan sedikit dan ada tambahan tugas serta kuisis di akhir ya. Nanti akan diumumkan hasilnya. Oke, langsung saja Ustazah mau share screen gambar. Oke, kurang lebih kelihatan ya untuk share screen-nya. Di sini ada gambar apa kalau Ustazah bilang sekarang itu edisi Ramadan ya, matematika juga edisi Ramadan. Walaupun tanpa edisi Ramadan juga matematika itu ada dalam kehidupan kita dan tidak bisa terlepas apapun profesi kita dan mau seperti apapun nantinya kita gitu ya. Nah, gerakan dalam sholat salah satunya adalah yang mewakili dari mengenai sudut ya, materi sudut. Jadi nanti kuisnya juga akan berkenaan tentang sudut dan juga beberapa angka ya, hitungan perkalian dan lain-lain untuk tetap melatih dan menajamkan perhitungan kalian. Karena seperti yang Ustazah sampaikan, matematika pilarnya itu 4. Pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. 4 itu yang akan kalian pakai ke mana saja. Baik itu di profesi apapun gitu ya dalam kehidupan waris pun ya kita juga perlu mengetahui bahkan sampai pembagian itu masuknya pecahan juga ya. Jadi kita nanti akan case by case atau per kasus. Tapi hari ini kita akan mengenal kembali tentang sudut yang sebenarnya sudah dipelajari di tingkat SD tapi dalam bentuk eh, secara dasarnya juga ya. Oke, sekarang akan sebentar dicek dulu. Ya, gerakan dalam satu rakaat sholat itu ternyata mewakili beberapa sudut. Bukan berarti ini kayak cocok logi dan seterusnya gitu-gitu ya. Ini hanya untuk memperlihatkan bahwa ya kita harus ketika 180 derajat artinya apa? Tegak. Artinya sudut tegak ya. Ini artinya tegak. Tegak lurus. Berarti kita harus lurus. Jangan mengkol ke kiri, mengkol ke kanan, ke depan, ke belakang gitu ya. Kemudian ketika ruku, gerakan kita ruku itu juga harus lurus kan, makanya suka ketika dulu belajar tuh di suruh apa lebih bawah lagi supaya lurus karena memang tujuannya adalah membentuk sudut 90 derajat salah satunya. Dan ketika kita bersujud ya, kita akan membentuk sudut 45 derajat. Seperti itu kurang lebih. Dan beberapa gerakan lainnya yang sebenarnya berulang ya. Jadi kita mengenal tentang sudut nih. Kita masuk dari gerakan salat ya. Jadi sudut itu ada banyak ya. Yang jelas yang perlu kita ketahui adalah satu lingkaran, satu putaran itu adalah 360 derajat ya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau tahu satu lingkaran kita berputar berapa berapa derajat? 360 derajat. Itu artinya kita berputar satu lingkaran penuh ya. Kemudian kalau misalnya selanjutnya nih 360 kan segini seputaran ini. Kalau 180 kalau misalnya kita buat garis kemudian ini nah ini adalah 180 nih dari sini ke sini itu kita sebutnya 180 derajat ya. Kemudian kalau 90 gimana? Berarti kita bagi dua lagi dari sini ya. Tegak lurus itu berarti 90 derajat. Kemudian kita bagi dua jadi 45 derajat 45 derajat. Seperti itu ya. Harus ingat ya dan juga untuk SD kalian mempelajari tentang sudut lancip, sudut tumpul, tahu ya kurang lebih ya. Nah, di SMP itu nanti kalian lebih belajar tentang membentuk sudut ini berarti sebelah sininya berapa, sebelah situnya berapa. Contohnya sebenarnya untuk kelas 8, 9 sudah Ustazah jelaskan ya, tapi kita review ya. Jadi
misalnya di sini ada garis lurus. Mohon maaf tidak lurus, tapi bisa lurus bentar. Misalnya di sini ada garis lurus ya. Kemudian Ustazah berikan sudut di sini. Ustazah berikan angka misalnya ya. Misalnya di sini 35 derajat ya. Nah, ada derajatnya ya. Ada lambang derajatnya. Nah, berapakah yang sebelah sininya? Ayo, kira-kira berapa? Ya. Jadi ingat kalau garis lurus itu sama dengan yang ini. Jadi 180 derajat. Jadi caranya gimana untuk cari yang sebelah sini? Ya tinggal X sama dengan, atau mau A mau B bebas ya, itu hanya kata-kata saja. 180 dikurang 35 derajat. Dapatkan hasilnya, tuliskan. Ya, nanti di quizzes ada beberapa soal yang seperti ini. Kalau bentuknya lingkaran gimana? Bisa juga sama. Ya, gitu lingkaran misalnya apa namanya? Ini segini kan 180. Segini 45 misalnya, segini 30. Segini 30, segini berapa misalnya. Sisanya berapa? Gitu sama ya, berarti 360 dikurangi semuanya. Kemudian kalau sudutnya 45 dan seterusnya seperti itu. Ada juga satu lagi perkenalannya. Kalau misalnya sudutnya seperti ini, seperti ini, saling berhadapan itu berarti sudutnya sama. Misalnya di sini 45, maka di sini juga 45 gitu. Saling berhadapan atau saling bertolak belakang gitu ya. Ini berapa, ini juga berapa. Seperti itu ya. Dan ada beberapa formula-formula lainnya, tapi memang nanti satu-satu aja. Dan kelas 8-9 Ustazah yakin Ustazah sudah jelaskan ya, yang kalau misalnya ada di bawahnya, ada yang berseberangan, ada yang bersebelahan, dan seterusnya seperti apa. Ya, itu untuk materi sudut ya, kurang lebih itu kita clean up dulu. Ya, kemudian sudut juga ada dalam matematika ya, bisa menjadi dasar atau bisa kita lihat di sini. Kalau satu sudutnya ada satu, kalau dua sudutnya ada dua, tiga ada tiga, dan seterusnya ya. Sebagaimana yang kita ketahui, angka 0 ditemukan oleh salah satunya Al-Khwarizmi dan juga beberapa materi tentang aljabar dan matematika banyak ditemui oleh penemu Islam ya, salah satunya. Kalau tidak ada yang menemukan angka-angka matematika seperti ini, kita masih menggunakan angka-angka Romawi yang kalau kita ketahui ya, X artinya 10. Jadi kalau kita mau nulis 40 atau 30 berarti X-nya harus ada 3. Sedangkan cukup kita menuliskan 3 dan 0 saja sudah cukup dengan angka sekarang. Itu saja perkenalannya. Kemudian ya, kayak kita ke sebelum nanti diinformasikan kuisnya, kita akan ke Al-Quran ya. Jadi di sini ada emergency telephone number, call when. Nah, ini jadi untuk yang akhwat kemarin sudah ya, kita sambil mengetes kemampuan mencari surat dan ayat ya, dengan nama suratnya atau dengan nomor suratnya ya. Nah, di sini ada berbagai macam kondisi. Ketika kita sedih, kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Ketika kita sedang sedang takut misalnya, nah ada di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 62 dan seterusnya. You have seen ketika merasa berdosa, you are seeking peace ketika menginginkan kedamaian atau ingin kedamaian. You are seeking a friend ketika ingin mencari teman. Discriminated ketika didiskriminasi, racially juga. Kalau yang pertama itu perempuan atau laki-laki, kalau yang kedua dari rasnya dan seterusnya ya. Nanti bisa dicek juga artinya. Nah, tugasnya adalah Ustazah ingin kalian memilih salah satu surat. Di sini cari misalnya, boleh ngacak, boleh pilih ya, misalnya when you feel you are not appreciated, ketika merasa tidak diakui atau dihargai gitu ya. Kita lihat
Quran 7622 dicari, kemudian direkam. Ya, direkam bacaannya dan artinya dibacakan juga. Cukup satu saja. Jadi pilih dari yang ada di sini, cukup pilih satu kirim dan bacakan. Untuk akhwat kemarin kan sudah ya baca satu-satu, jadi tidak usah yang ini. Nanti saja kerjain yang kuisis. Yang Ikhwan silahkan kirimkan ya. Batas waktunya hari ini. Oke? Ya. Kemudian ini untuk informasi saja ya, intinya dalam Al-Quran juga ada banyak kata-kata ya yang bisa kita hitung dan bisa kita cek ya. Kayak seperti kemarin kita menghitung surat dan ayat dalam Al-Quran, ini juga ada kata-kata yang muncul dalam Al-Quran, adunya, al-akhirah, yang ada banyak jumlahnya atau ada yang sama. Seperti itu kurang lebih ya. Insya Allah setelah ini, waduh, setelah ini Ustazah akan kirimkan eh, link quizzes, oke? Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa kerjakan buku Ramadannya, modul Ramadannya ya. Nanti dikumpulkan. Ada kalanya mungkin Ustazah minta foto beberapa halaman saja, tapi nanti di akhir Ramadan. Oke? Oke, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.